Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dan untuk itu marilah kita berdoa. Ya Bapa, sungguh besar kasih-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Hari baru yang boleh kami jalani ini pun adalah anugerah-Mu. Dan biarlah kami boleh menjalaninya di dalam terang Tuhan, karena itu firman-Mu menerangi hati pikiran kami, sehingga kehendak Tuhan boleh dinyatakan dan kami boleh menghidupinya. Di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur. Mazmur 92 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Saudara-saudara, tema pemberitaan firman bagi kita pagi hari ini adalah mereka akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara-saudara, belajar dari konteks Mazmur 92 ini, firman Tuhan yang kita baca tadi menggambarkan suatu kenyataan lewat memakai bahasa pertanian, yaitu orang-orang yang hidup dalam Tuhan akan selalu dapat menikmati atau mengalami kehadiran Tuhan yang menuntun dan menjadikan hidup mereka benar dan mengenal kebenaran, jauh dari hidup dalam kepalsuan atau kesia-siaan. Dari hal itu, kebahagiaan, bahkan damai sejahtera yang dialami pun juga diakui berasal dari belas kasih dan kesetiaan Tuhan. Dengan kata lain, hidup di dalam Tuhanlah yang dapat memberi makna sejatinya akan hidup, dan jauh dari kepalsuan dan kesia-siaan. Dan karena itu, pengakuan pemazmur ini adalah suatu ungkapan kegembiraan hidup di dalam Tuhan yang dapat memerdekakan, bahkan membebaskannya dari berbagai godaan-godaan kepalsuan hidup. Kepalsuan yang dimaksud adalah terlihat dari hidup orang-orang fasik atau orang-orang yang jahat atau mengerjakan kejahatan, yang tidak mengenal Tuhan, yang kendati pun hidupnya secara lahiriah dapat sejahtera, tetapi kehidupan yang demikian sesungguhnya penuh kepalsuan dan berujung pada kesia-siaan. Karena itu, pemazmur mau menghindarkan diri dari rasa godaan, rendah diri, ataupun cemburu dalam melihat kesuksesan orang fasik dalam hidup mereka, yang dapat menjadikannya tergoda untuk mengikuti jalan hidup mereka. Sebab, demikian kata pemazmur, kendati pun orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, tetapi mereka akan binasa dan dipunahkan selamanya. Seperti yang disebut dalam ayat 8 dan ayat yang ke-10, di sana dikatakan, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Karena itu, dari kebenaran firman ini, saudara-saudara, pemazmur mau mengajak kita untuk hidup di dalam Tuhan. Sehingga, jikalaupun kita bertunas, kita akan bertunas seperti pohon korma, yang pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, dan kesaksian hidup kita memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, saudara-saudara, dalam menjelaskan gambaran orang yang hidup di dalam Tuhan itulah
dinyatakan kepada kita tadi seperti firman Tuhan yang sudah kita baca. Dari sana kita mengerti yang pertama, disebut orang-orang yang ditanam di bait Tuhan. Artinya, orang-orang yang hidupnya berakar dan hidup di dalam pengajaran dari Tuhan, dan juga penyembahan kepadanya. Oleh sebab menurut pemahaman pemazmur, bait Tuhan adalah tempat orang-orang mendapat pengajaran tentang firman Tuhan, dan tempat Tuhan berkenan untuk disembah. Kedua, dikatakan mereka akan bertunas di pelataran Allah kita. Pelataran adalah bagian depan memasuki bait Allah. Dengan demikian, yang dimaksud, kita pun sudah di jalan yang benar untuk hidup dan mengenal, bahkan untuk menerima kasih dan anugerah Allah bagi kita. Dan karena itu, kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Jadi saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini sekarang kita tahu, kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu lewat hidup dan belajar dari firman-Nya, dan menjadikan hidup kita sebagai ibadah penyembahan yang berkenan kepada Dia. Dan itulah juga yang membentengi kita untuk tidak tergoda ke jalan orang fasik, tetapi tetap bertumbuh dan mengalami pembaharuan hidup ke arah kesempurnaan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang telah menganugerahkan firman-Mu kepada kami. Firman-Mu adalah terang kehidupan, suluh bagi setiap langkah kami, sehingga kami mengetahui jalan kehendak Tuhan dan boleh membawa kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kami boleh jauh dari segala perbuatan yang Tuhan tidak berkenan dan membawa kedukaan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini senantiasa menerangi hati pikiran kami, dan terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. And grace, my